A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kedua dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang Allah berikan sehingga kita dapat merasakan nikmat Ramadan sekali lagi. Dan mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih. Kita telah membahas dan sedang membahas tentang sholat Jumat. Sudah sampai pada bagian faraidul Jum'ah, fardu Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidul Jum'ah tatakawwanu sya'iratul Jum'ah min fardain. Pelaksanaan sholat Jumat merupakan syiar dalam Islam, dan syiar ini terbagi ke dalam dua fardu. Ada dua hal yang wajib dilakukan ketika melaksanakan sholat Jumat. Al-awwalu al-khutbatani. Yang pertama itu adalah dua khutbah. Wa tsani as-salatu raka'ataini. Yang kedua adalah sholat dua rakaat. Jadi fardu sholat Jumat itu dia tidak akan sah kecuali dua hal ini dilakukan. Yang pertama harus ada khutbahnya, yang kedua harus ada sholatnya. Jadi kalau tidak ada khutbah dan disebut dengan sholat Jumat. Kalau tidak ada sholat, ya memang berarti tidak sholat Jumat, namanya tidak sholat. Sehingga dengan seperti itu kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang mungkin tidak dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid, misal dalam keadaan sakit, dia memang tidak dikatakan sholat Jumat, dan dia tidak bisa melakukan seperti mana yang dilakukan orang-orang di masjid. Jadi dia di rumah dia lakukan sholat apa? Sholat zuhur, bukan sholat Jumat, gitu. Bagi ibu-ibu, ibu-ibu kan tidak sholat Jumat ke masjid. Lalu bagaimana apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang memang nggak sholat Jumat, tapi sholat zuhur? Namun seandainya wanita atau ibu-ibu datang ke masjid bersama-sama dengan jamaah lelaki, sholat Jumat di masjid, mengikuti rukunnya dua khutbah, mengikuti sholat dua rakaat, maka ini dikatakan juga ikut sholat Jumat. Bolehkah wanita ikut sholat Jumat? Boleh atau enggak? Boleh. Ya, bahkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu memang para wanita itu berbondong-bondong untuk sholat Jumat. Subhanallah. Hanya saja di tempat kita mungkin karena situasi, karena kondisi tempat dan lain-lain, sehingga kaum ibu tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Karena memang yang diwajibkan itu untuk kaum laki-laki saja. Dan juga memang para sahabi, ya, para istri-istri Nabi juga, ya, memang di rumah, gitu. Ya. Jadi ini khusus untuk laki-laki. Baik. Terkait dengan fardu yang pertama, khutbatani walahuma syurut. Ada syarat-syarat sah pelaksanaan dari dua khutbah. Ya. Yang pertama ayakumal khatibu fihima in istata'a. Yang pertama khatibnya itu berdiri. Kalau dia memang mampu dia berdiri, dan wa yufassilu bainahuma bi julusin, dan di antara dua khutbah itu ada duduknya. Jadi salat Jumat itu ada dua khutbah, dan di antara dua khutbah ini ada duduk, ada jeda duduk dia sebentar. Ya.
Wa dzalika lima rawahu Muslim, dan ini sebagaimana riwayat dari Imam Muslim an Jabir bin Samrah, dari Jabir bin Samrah ataupun Samurah, ya, bahwasanya Nabi SAW kana yakhtubu khutbataini yajlisu bainahuma. Nabi itu kalau salat Jumat berkhutbah 2 kali lalu duduk di antara keduanya. Wa kana yakhtubu qa'iman, dan Nabi itu ketika berkhutbah dalam keadaan berdiri. Jadi tidak boleh duduk. Ya, selagi memang yang masih muda boleh duduk seperti ini, kan ngajari duduk nih. Kalau khutbah harus tegak berdiri. Ya, harus tegak berdiri. Itu yang pertama, berdiri. Yang kedua, alla tuakhiru 'anis shalah, tidak boleh diakhirkan daripada salat. Artinya khutbah dulu baru salat. Kalau salat Idul Fitri, Idul Adha, salat dulu baru khutbah. Jadi ada perbedaannya. Kalau wukuf di Arafah, gimana? Yang udah haji, seingat-ingatnya lu gimana? Khutbah dulu, baru azan, baru iqomat, baru sholat zuhur jamak takdim qasar dengan asar. Jadi ada perbedaannya. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Wukuf di Arafah khutbah dulu baru azan baru iqomat. Nah itu dia. Ada perbedaannya, ya. Nah, baik. Yang ketiga, ayyakunal khatibu tahiran minal hadatsainil al-asghar wal akbar. Khatib itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi nggak sah kalau ada orang khutbah itu dalam keadaan nggak berwudu, Pak. Nah ini beratnya, ya, harus dalam keadaan berwudu. Nggak boleh adalah nanti aja lah wudunya, khutbahannya kok. Nah, itu kalau ceramah boleh, kalau ceramah berdiri ceramah tidak ada masalah. Tapi kalau namanya khutbah, baik itu khutbah Jumat, baik itu khutbah Idul Fitri, baik itu khutbah Arafah, maka ini harus dalam keadaan suci khatibnya, ya, khatibnya. Kalau sempat batal gimana? Harus duduk kembali, harus duduk kembali. Tidak boleh dia tidak berwudu. Yang ketiga, yang keempat, antutla arkanal khutbah bil lughatil arabiyyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini, Pak, harus membaca rukun-rukun khutbah dalam bahasa Arab. Membaca rukun khutbah dalam bahasa Arab. Jadi harus bahasa Arab ya, rukunnya saja. Ya. Nah dalam mazhab Syafi'i sudah demikian. Makanya kalau ada yang dari Aceh, ini kalau di Aceh nih, di Aceh itu pelaksanaan sholat Jumat, dia setelah azan maka khatib akan naik ke mimbar. Tapi di atas mimbar khatibnya itu akan ceramah, bukan khutbah, ceramah dia. Dia pakai bahasa Indonesia, bercampur bahasa Aceh, ya. Kira-kira 10-15 menit. Setelah itu baru beliau katakan, mari kita ulang rukun khutbah. Diulang. Baru bahasa Arab semua itu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Bahasa Arab semua. Jadi kalau di Aceh itu dia benar-benar memegang prinsip dari mazhab Syafi'i. Ketika khutbah harus bahasa Arab, maka pelaksanaannya juga dibuat demikian. Ceramah dulu, setelah ceramah jadi masuk 10-15 menit baru diulang rukun khutbah, baru bahasa Arab semua tuh. Ya, sampai duduk tegak lagi khutbah yang kedua bahasa Arab semua. Nah, begitu loh di Aceh. Ya, kalau di tempat lain, nah ini tidak demikian, biasa seperti tempat kita. Yang penting rukunnya saja, rukunnya dari tahmid alhamdulillah harus pertama tuh tahmid alhamdulillah, ya. Kemudian yang kedua rukunnya adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.
yang ketiga baru sholawat, yang keempat baca ayat, yang kelima nasihat wasiat takwa, 5 rukunnya. Ya. Jadi kelima hal ini harus dibaca dalam bahasa Arab. Ya, 5 rukun ini harus dibaca dalam bahasa Arab. Nah, yang kelima al-muwalatu baina arkanil khutbah, harus continue, tidak terputus-putus antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Nah, disinilah kenapa di Aceh itu mereka bahasa Aceh, bahasa Indonesia dulu baru khutbah bahasa Arab, karena mereka menganggap ya kalau antara satu rukun dengan rukun lain kan tidak boleh terpisah gitu, ya, nggak boleh terpisah. Antara khutbah pertama dengan duduk nggak boleh terpisah. Kalau sudah ada bahasa Indonesia atau bahasa Aceh berarti terputus katanya. Itu dalam pendapat yang dipegang kuat oleh masyarakat di Aceh. Ya. Padahal dalam pendapat yang lain tidak ada masalah dengan itu, karena masih dalam konsep khutbah ataupun wasiat takwa, masih dalam wasiat takwa, masih dalam bentuk tausiah. Jadi tidak dianggap sebagai pemutus antara satu rukun dengan rukun berikutnya. Kemudian yang keenam, ayasma'a arkanal khutbati arba'una mimman tan'ahidu bihimul jum'ah. Hendaknya mendengar khutbah tersebut 40 orang yang wajib Jumat. Ini pernah kita bahas pada kajian sebelumnya. Kenapa kalau mau memulai khutbah itu harus ditunggu sampai 40 orang? Karena salah satu syarat dari sahnya khutbah adalah 40 orang harus mendengar khutbah itu. 40 orang ini adalah 40 orang yang wajib Jumat. Anak-anak nggak dihitung, anak yang belum balik nggak dihitung, Pak. Nah, itu kalau kita pegang betul pendapat mazhab Syafi'i. Tapi dengan kondisi kita di kota ini banyak sekali masjid, ya, maka kita mengambil pandangan dari mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik, ya, yang hanya mensyaratkan 12 orang. Karena 12 orangnya ada sebabnya nih. Dulu pada masa Nabi SAW, hari Jumat Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah, itu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi tinggalkan jual beli, masuk semua ke masjid. Nah, ketika Nabi sedang berkhutbah, ternyata tiba pula barang dagangan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini saudagar kaya betul dia. Barang dagangan dia diangkut dengan kereta-kereta yang ditarik oleh unta, oleh kuda, oleh himar itu, oleh keledai itu banyak betul. Jadi masuk ke dalam kota Madinah, ke pinggiran kota Madinah itu. Karena Madinah dulu kan masih sebesar Masjid Nabawi sekarang. Madinah pada masa dulu, pada masa Nabi, besarnya sebesar Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi enggak besar seperti yang sekarang, enggak. Sebesar Masjid Nabawi yang sekarang, pagar-pagarnya itu. Nah, orang sedang sholat di Masjid Nabawi yang dekat dengan Raudhah itu, area Raudhah, ya, kemudian area Sufah itu, masjid asal ya, kecil segitu aja. Nah, jadi ketika lewat itu barang dagangannya Abdurrahman bin Auf itu bergetar. Tanah rasanya bergetar, mirip kalau kita misalnya berdiri di pinggir jalan lewat mobil tronton. Ada mobil tronton, kadang-kadang mobil tronton itu kan beriring-iring dia, 3 mobil bergetar rasanya tanah itu. Begitulah kondisinya lewat dagangan dari Abdurrahman bin Auf masuk ke kota Madinah. Ketika terasa seperti itu, orang-orang pada antusias karena ini barang baru masuk nih. Ya kan biasalah kalau zaman dulu baru-baru masuk itu kan cari yang paling bagus ya. Jadi mereka tinggalkan Nabi. Sahabat-sahabat ini, Nabi lagi khutbah, masuk barang dagangan tuh, keluar mereka dari masjid, berbondong-bondong lari mengejar barang dagangan Abdurrahman bin Auf. Keluar. Makanya ayatnya kemudian turun, akhir dari
surah Al-Jum'ah, wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat barang dagangan, ya, tarakuka qa'imah, mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Nabi lagi khutbah, sahabat-sahabat keluar. Coba bayangkan coba. Ini ustaznya lagi khutbah di atas, ya, ada lewat orang barang dagangan, keluar jamaah rame-rame. Ya, subhanallah. Nah, itu kan terjadi. Maka yang tersisa waktu itu hanya 12 orang. Yang tersisa di masjid masih bertahan di masjid hanya 12 orang. Makanya Imam Malik mengambil hadis ini sebagai patokan bahwa minimal yang hadir untuk sholat Jumat itu 12. Kalau seandainya sudah tidak sah, 12 ini nggak sah untuk khutbah, Nabi akan menghentikan khutbahnya, gitu. Jadi masing-masing imam ini ada pendapatnya, ada dasar menurutkannya. Jadi kalau nggak sampai 40, 12 pun jadilah. Nah, gitu. Boleh 12 pun jadilah. Jangan mengambil pandangan mazhab Imam Malik. Kalau memang kondisinya, tapi kita tetap mengusahakan sampai 40. Kalau nggak sampai 40, udah situ masjid lah, musola aja. Nggak usah dipaksakan di masjid. Nah, ini masalah yang mendengar, ya, yang mendengar. Baik, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Ini tentang rukun dari pelaksanaan khutbahnya dulu. Ada yang bertanya syarat sahnya tadi? Pertama tadi khatibnya berdiri. Yang kedua didahulukan daripada sholat, ada khutbah dulu baru sholat. Yang ketiga khatibnya harus dalam keadaan suci. Yang keempat membaca rukun khutbah dalam bahasa Arab. Yang kelima berterus-terusan, artinya tidak terputus antara rukun dan rukun yang berikutnya. Dan yang keenam didengar oleh 40 orang jamaah yang wajib Jumat. Ada yang bertanya? Belum ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firdaus Pak. Silakan Pak Firdaus. Yang ingin saya tanyakan, boleh kita sholat sunat ketika khatib sudah naik mimbar? Baik, pertanyaan bagus sekali. Bolehkah kita sholat sunnah ketika khatib sudah naik mimbar? Jawabannya boleh. Karena ada hadisnya. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada sahabat yang datang, lalu langsung duduk. Kata Nabi, jangan duduk dulu, bangkit, sholat dulu 2 rakaat, kata Nabi. Jadi boleh. Dengan syarat tidak mengganggu jamaah yang lain. Jangan pula dia udahlah terlambat, ya, masuk ke diri pula di depan, tegak pula depan. Karena kan khatib biasanya duduk di sini, ya kan? Habis itu khatib naik ke depan, tengok, ini kosong depan, ke depan dia, sholat pula dia khatib lagi berdiri, tegak. Ini nggak boleh. Ini jadi masalah namanya. Jadi masalah. Kalau di pinggir-pinggir nggak ada masalah. Silakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah dengan cepat. Ya, maksudnya berpanjang pula lagi, sudahlah terlambat. Sholat sunnah panjang pula lagi. Ya, la haula wala quwwata. Terima kasih pertanyaannya Pak Firdaus. Bagus sekali. Boleh sholat sunnah. Silakan Ibu. Ya, tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya kalau ada seseorang yang tidak sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan sengaja, muta'ammidan, maka dia dianggap setelah keluar dari Islam. Maksudnya apa? Ini kondisi di mana orang-orang yang memang dia tidak mau. Ini artinya memang betul-betul nggak mau dia, nggak mau Jumatan dia, nggak mau menegakkan syiar dari agama Islam. Nah itu memang ada hadisnya. Lalu kalau ibu-ibu kan nggak wajib. Ibu-ibu nggak wajib. Yang wajib itu hanya bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur, yang nggak sakit, yang sehat. Tapi kalau sakit nggak ada masalah dengan itu. Ya, anak-anak nggak ada masalah dengan itu. Mereka belum wajib. Terima kasih Bunda. Ada pertanyaan bagus. Ada lagi? Oke. Ini bersamaan dengan apa nih salat sunat tadi? Bersamaan dengan azan, gimana kira-kira?
Sholat sunnah bersamaan dengan azan boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. Hanya saja orang yang sholat sunnah beriringan dengan azan, dia kehilangan fadilah azan. Azan punya fadilah. Apa fadilahnya? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, barang siapa mendengarkan azan lalu membaca apa yang dibaca oleh muazin, misalnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia berdoa, maka doanya itu menjadi doa yang mustajabah. Jadi rugi ketika seseorang sholat sunnah sedangkan posisi azan. Lebih rugi lagi, sudah dia nggak sholat, nggak juga mengulang-ulang bacaan dari muazin. Ini rugi dua kali dia. Jadi untuk sholat sunnahnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada halangan, tidak ada yang melarang orang yang sholat sunnah ketika azan. Hanya saja dia kehilangan fadilah azan. Itu dia. Padahal itu masa yang tepat untuk berdoa itu. Ya, jawab dulu seruan dari muazzinnya, selesai itu baru berdoa, doa yang mustajab. Kita kadang-kadang sering melewatkan ini. Kita punya banyak kesempatan doa mustajab, tapi kita lalai. Inilah salahnya kita ini, lalai. Padahal kesempatan itu sebenarnya. Subhanallah. Ya, baik. Dan juga sedikit baru kita buka lagi sedikit pertanyaan. Lil khutbataini arkanan. Khutbah itu punya rukun. Yang pertama hamdulillahi ta'ala, ya, memuji Allah. Tadi sudah disebutkan di awal, tapi kita ulang sedikit. Yang kedua as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga al-wasiyatut taqwa, wasiat takwa. Yang keempat qiraatun ayatin minal Quran, baca satu ayat dari Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Yang keenam doa'u lil mu'minin fil khutbah asaniyah, doa untuk mukminin pada khutbah yang kedua. Jadi sini yang di sini tidak dimasukkan syahadat di sini ya, tapi tidak ada masalah, dalam pendapat yang lain dimasukkan syahadat. Ya, jadi kalau saya ini semua dari tahmid, syahadat, sholawat, wasiat takwa, ayat, kemudian di khutbah yang kedua ditambahkan dengan doa. Itu sesuatu yang harus. Seandainya ada khatib yang lupa salah satu dari rukun khutbah, itu bagaimana? Maka khutbahnya batal, nggak sah. Maka jadi khatib ini nggak boleh sembarangan. Kalau yang masih belajar khutbah harus bawa contekan. Saya bawa contekan. Bukan masalahnya tak pandai berceramah, bukan. Saya takut ada yang kelupaan rukunnya. Jadi contekannya dibawa dulu. Dari alhamdulillah, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, terus dibaca terus, dicontek dulu tadi. Kalau sudah terbiasa tidak ada masalah. Ya, kadang-kadang ada yang lupa sholawat, kadang-kadang ada yang lupa wasiat takwa, kadang-kadang. Jadi ini sesuatu yang bisa membatalkan dari khutbah. Makanya jadi khatib itu nggak sembarangan, karena dia membawa jamaah yang besar. Oleh karena itu sudah sepantasnya para pengurus masjid itu memuliakan para khatib. Ya. Kalau di masa dulu, ya, khatib itu betul-betul dihargai. Kenapa? Karena khatib ini memang biasanya adalah orang yang benar-benar dituakan, dimuliakan, berilmu, alim, dan terjaga marwahnya. Zaman sekarang aja, ya, kadang-kadang ya mohon maaf lah, ada ya namanya saking banyaknya jadwal itu kan, ustadz-ustadz di MDI ataupun IKMI dikirimlah, kalau yang agak pelosok-pelosok kan dikirim ustadz-ustadz muda yang baru-baru gitu kan. Ini memang makanya kadang-kadang sebagian masjid itu ada yang protes ya ini khatibnya baca kertas. Kalau IKMI kan dikasih kertas tuh, baca kertas. Saya pernah sekali melihat itu di masjid mana saya, di Markoyan. Dari awal sampai akhir khatibnya tidak pernah lihat jamaah. Dari awal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Terus enggak ada sedikit pun dilihatnya ke jamaah. Ini khatib dari awal sampai akhir. Wah, luar biasa dibaca, benar-benar membaca. Ya, benar-benar membaca. Subhanallah. Tapi yang minimal itu sah. Nah, minimal itu sah. Kenapa dia baca rukun khutbahnya? Itulah. Ya, subhanallah. Baik. Ada yang ingin bertanya masalah di khutbahnya? Di khutbahnya ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering dikatakan bahwa apabila khatib main mimbar, Ya. itu jangan ada berkata berbisik, walaupun itu baik. Ya. Nah, ini apa kalau ada yang berbuat demikian itu bagaimana nih? Umpamanya anak-anak yang lalang itu kita jangan gitu. Iya. Makanya idza sa'idal khatibul mimbar fala takallama wa man takallama faqad lagha. Kalau khatib sudah naik mimbar, maka jangan ada yang berbicara. Kalau ada yang berbicara, maka dia telah lagha. Lagha itu artinya bermain-main dengan Jumat. Nah, sia-sia. Ya, bermain-main saja dia artinya untuk apa datang Jumat kalau tidak ada yang dia dapat gitu. Ya, sia-sia, lagha. Jadi itu memang ada hadisnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan idza qila li sahibihi ansit, ya, diam, faqad lagha. Itu juga. Ya, dia ngomong sama kawannya, ya. Dia telah lagha, dia telah sia-sia. Jadi bagaimana Ustaz? Nah, oleh karena itu khutbah Jumat ini Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki adab-adab yang istimewa dibandingkan dengan khutbah-khutbah yang lain. Salah satunya adalah masalah berbicara tadi ataupun menegur orang lain. Jadi bagaimana Ustaz? Memang tahan diri kita. Tapi anak-anak Ustaz, oleh karena itu anak-anak yang belum bisa diatur untuk sholat tidak dianjurkan diberangkatkan ke masjid. Ini dikasih garis bawah nih. Ibu-ibu yang anak-anaknya belum bisa diatur di masjid, jangan kasih ke masjid. Ya. Itu tidak mendidik anak-anak ke masjid, tapi bikin rusuh sholat Jumat di masjid. Kalau ada bapaknya, dia boleh di samping bapaknya, di samping ayahnya. Tegakkan dari samping ayahnya, tidak masalah. Ambil yang pojok-pojok, pinggir-pinggir. Ya, jangan pula sudah bawa anak di belakang imam pula lagi tegaknya karena anaknya wek begitu. Ini kacau ini. Nah, kalau tidak ada ayahnya dan ini anak memang kita tahu nggak bisa diatur, jangan suruh dia ke masjid. Tetapi kasihan biar dia terdidik. Dia dididik dan harus ada pendidiknya. Siapa? Ayahnya. Orang mau ke masjid ini mau ibadah, bukan mau mendidik anak ibu-ibu. Saya tegasnya seperti itu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami khutbah saya di atas, berlari yang di belakang. Wow. Jamaah yang depan pun nggak konsentrasi dia. Tengok ke belakang. Saya pun hampir lupa khutbah saya. Teman tadi sampai mana gitu. Gara-gara berlarian ya anak dari ujung sana, lompat lari sama kawan-kawannya. Saya pun mata kan saya yang lihat ke belakang. Jadi mata saya pun la ilaha illallah. Ya. Kan nggak mungkin juga khatib marah-marah di atas kan. Anak-anak yang di belakang enggak juga. Ya. Jadi ini sebenarnya karena kurang tepat dalam memahami sebuah pendidikan. Betul, kita mendidik anak kita dengan menyuruh dia untuk ke masjid, sholat Jumat, sholat berjamaah. Tapi jangan salah, yang namanya mendidik harus ada pendidiknya, gitu. Siapa? Orang tuanya, ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, gurunya. Kalau memang di sini ada gurunya yang khusus untuk mendidik, ya silakan. Tapi kalau tidak ada, jangan biarkan anak kita merusuh di masjid. Jangan biarkan. Kenapa? Tidak adalah khaira fihi.
dia tidak sama sekali mendatangkan kebaikan apapun, malah ibu bapak berdosa. Kenapa? Bapak ibu membiarkan anak bapak ibu mengganggu orang yang melaksanakan wajib Jumat, dosa. Jadi jangan, oh saya Ustaz penting anak saya maunya ke masjid syukur Ustaz. Ya, tunggu dulu anak yang bagaimana, gitu. Anak yang bagaimana yang merusuh di masjid, dosa yang dapat tuh. Pak, nah, dosa yang dapat bukan pahala, dosa. Ya, dosa yang didapat. Nah, jadi terima kasih Pak Haji, pertanyaannya bagus sekali. Kita luruskan, ya kita luruskan. Bukan anak-anak boleh ke masjid boleh, tapi harus ada yang menjaganya. Ya, kalau di luar Jumat itu bisa saja kita misalnya ada gharim yang memang kita tugaskan untuk menjaga anak-anak di belakang, itu bisa. Tapi kalau Jumat, dia kan juga harus menjaga, jangan lago dia gharim ini. Ya, kan kasihan dia lago terus, dia Jumat dia lago terus orang semua gara-gara sibuk dengan masalah anak-anak kecil itu. Kalau tidak ada gharimnya pengurusnya lago terus, kan kasihan. Sia-sia Jumatnya, subhanallah. Jadi ini harus kita pahami bersama. Kita dudukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya, nggak berlebihan juga nggak kekurangan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan Pak. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan Ustaz, apabila khatib sudah naik mimbar, maka jemaah yang datang setelahnya tidak sah Jumatnya. Sampai di mana itu penegasannya? Baik, itu pendapat yang keliru. Lalu saya katakan keliru. Kenapa? Orang yang datang terlambat sholat Jumat itu Jumatnya masih sah. Sampai kapan? Sampai orang sholat. Kalau udah sholat dah lain cerita lah. Tak dapat lagi dia, karena khutbahnya tak dapat. Yang penting dia itu mendapatkan khutbahnya. Khutbah dapat dengar, sholatnya dapat. Jadi sah sholatnya. Hanya saja pahalanya, ini pahala tipis-tipis lah, ya, tipis-tipis ya. Kalau orang datang cepat, dia dapat sedekah seperti sedekah seekor unta, ya kan? Agak lambat sedikit sapi, agak lambat sedikit kambing, lambat sedikit lagi ayam, lambat sedikit lagi telur. Kalau khatib dan naik mimbar, tak dapat apa-apa lagi. Telur pun tak dapat lagi. Ya. Jadi masih sah. Ya. Kecuali tadi sudah sholat, itu tidak salah, karena dia tidak dapat khutbah Jumat. Sementara syiar sholat Jumat ada dua, ada khutbah, ada sholat. Nah itu dia. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat bulan yang lalu Ustaz membahas tentang tempat dan ruang kita sholat Jumat. Ya. Ada beberapa orang yang kita lihat orang itu melaksanakan sholat itu selain di masjid seperti di aula di lapangan, seperti di Monas 212 kemarin itu gimana itu? Nah, itu dalam fikih Syafi'i memang tidak sah dan ulama sudah membahas itu. Ya. Ulama sudah membahas itu tidak sah. Kenapa? Karena masalah tempat tadi. Monas itu bukanlah suatu bangunan dan juga bukan tempat yang biasa diadakan sholat berjamaah di sana. Memang tidak sah. Makanya yang datang ke Monas dulu itu setelah Jumat mereka sholat zuhur lagi. Jadi secara tempat memang tidak sah. Nah, memang seperti itu dibahas oleh para ulama. Ya, apalagi kita ini mazhab Syafi'i kan, NU mazhab Syafi'i kan. Jadi memang katakan ya kita mendukung kegiatan seperti itu, artinya 212 kita mendukung, gak ada masalah. Tetapi yang namanya masalah hukumnya, hukum sholat ya tetap hukum sholat. Bukan mentang-mentang kita dukung semua yang salah-salah, nggak boleh gitu. Yang benar-benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, seperti itu Pak. Ya, termasuk yang pernah ditanyakan pada kajian yang terdahulu, kalau hari Jumat bertepatan dengan Haji Akbar, wukufnya pas hari Jumat,
apakah sholat Jumat atau tidak? Pas wukuf Arafah, pas hari Jumat, khutbah kita melaksanakan sholat Jumat atau enggak? Enggak, tidak ada sholat Jumat. Ya, tidak ada sholat Jumat. Tapi yang dilaksanakan tetap khutbah Arafah. Ya, khutbah Arafah tetap seperti itu. Ya, jadi walaupun dah hari Jumat. Ya, Itu kan di Arafah, kalau di tempat lain kan? Kalau di tempat lain, Sama dengan apa? misalnya wukufnya hari Sabtu, misalnya, ini jamaah kan biasanya berangkatnya di hari Jumat nih ya kan? Ya, ada yang berangkat tarawiyah, kan begitu? Ada yang berangkat tarawiyah, maka dia harus sholat di Masjid Namirah. Kalau memang mau di area sana, dia harus di masjid. Kalau tidak di masjid tidak bisa. Jadi bagaimana orang yang haji ada kekhususan? Artinya mereka ini dihitung terus masih sebagai musafir. Ya, musafir khusus di Jumat. Ya, itu khusus dia. Jadi untuk masalah sholat Jumat, kalau bertepatan dengan wukuf Arafah, maka tidak ada sholat Jumatnya. Tapi dia tetap khutbah Arafah, kemudian dia azan, kemudian iqomat, kemudian tetap dia sholat zuhurnya jamak qasar takdim 2 rakaat bersamaan dengan asar. Karena Nabi melakukan itu, dan Nabi itu ketika haji itu kan dalam Hajjatul Akbar itu. Nabi ketika haji Hujjatul Wada, haji terakhir itu Hujjatul Akbar. Wukufnya pas hari Jumat itu. Wukuf hari Jumat. Jadi seperti itulah yang dilaksanakan. Baik. Kalau hari raya mana? Hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Baik. Ada pertanyaan dan ini sering ditanyakan nih. Bertepatan antara hari Jumat dengan hari raya. Misalnya Idul Fitri hari raya ya pas hari Jumat, atau Idul Adha hari raya pas hari Jumat. Bagaimana? Apakah sholat Id saja dan tidak sholat Jumat? Karena ada hadisnya. Ya, pada masa Nabi bertepatan dengan Id itu hari Jumat. Ya, maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah Id itu, kemudian Nabi berkata kepada orang-orang, kalian pulang saja, tidak usah Jumat lagi. Kepada siapa Nabi katakan itu? Kepada orang-orang yang datang dari luar kota Madinah. Dari luar kota Madinah. Kenapa? Mereka dihitung sebagai musafir. Ya, musafir tidak wajib Jumat. Nah, ini dia, ini pemahaman yang disampaikan oleh para ulama dalam hadis tadi. Jadi bagaimana dengan kita yang mukim? Memang kita tinggal di sini, dia tetap sholat Jumat. Tetap sholat Jumat. Apa halangan kita nggak sholat Jumat? Lagi bulan tak enak perasaan hati kita nggak sholat Jumat tuh, ya kan? Kita isi Jumat. Ya memang nggak ada halangan, memang kita memang tinggal di sini. Ya. Kalau yang hadis tadi itu memang orang-orang dari luar kota Madinah datang ke Madinah, gitu. Ya mereka musafir, mereka ingin ketemu dengan Nabi di waktu pelaksanaan sholat Id. Mereka sengaja khusus datang dan mereka harus kembali lagi ke tempat mereka. Tentu mereka musafir, mereka bukan orang tempatan. Ya. Itu. Ya, baik, ada lagi. Silakan. Yang saya tanyakan gini Ustaz. Ya. Seandainya khatib itu tadi kurang salah satu punya syarat khutbah. Ya. Tapi itu kan tadi Ustaz bilang kan khutbahnya batal. Ya. Jadi sholat apa yang kita laksanakan? Jadi sholat apa yang terlaksanakan tadi? Itu sholat Jumat, hanya saja harus diulang lagi dengan sholat zuhur. Ya, harus diulang lagi dengan sholat zuhur. Nah, seperti itu. Ya, kalau terjadi. Tapi kalau kita pun sama-sama tidak tahu, kita ya kan, sama jamaah tidak tahu deh kan. Jamaah itu kalau Jumat itu aku nganggur semua tuh. Iya. Nganggur. Ya. Yang penting tahunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru tahu, langsung tegak lagi semua. Ya, ada juga yang tahu, ada juga yang tahu. Ya. Tapi karena kita tidak tahu, tidak ada masalah, Pak. Enaknya jamaah itu begitu. Ya. Yang nanggung semua itu imamnya. Karena dia khatib kan. Nah, dia khatib itu yang menanggung.
berat betul jadi khatib jadi imam ya, subhanallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya, adab Jumat. Yang pertama al-ghuslu, mandi. Ini hukumnya sunnah ya. Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil. Apabila kalian hendak berangkat sholat Jumat maka hendaklah dia mandi. Yang kedua tanziful jasadi minal awsakh wa rawa'il karahiyah. Membersihkan diri dan menghilangkan segala bau-bau yang tidak enak dari anggota tubuh termasuk mulut, sikat gigi. Ya, tapi kalau puasa kecuali kalau puasa. Ya, kecuali kalau puasa. Kalau tidak puasa, bersihkan gigi. Jangan habis makan, apalagi makannya di situ ada jari. Ini karena kebiasaan betul. Saya pernah mengalami soalnya. Tersiksa betul saya di sampingnya itu. Aduh. Ya. Itu orang yang makan nggak terasa. Memang dia makan nggak terasa. Kita makan nggak terasa, samping kita yang terasa. Sama seperti orang merokok, termasuk yang merokok nih, bapak-bapak yang merokok. Mau pergi Jumat, jangan merokok. Bau rokok itu tercium sama orang tak merokok. Alah, enggak ada bau tapi bapak yang merokok, bapak tak terasa. Yang tak merokok dia tersiksa di samping. Nggak boleh. Haram hukumnya menyakiti orang yang sedang beribadah. Haram hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak bukan saya katakan merokok itu haram, bukan. Ya, walaupun ada fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya. Tapi ketika misalnya kita merokok, lalu dengan bau rokok kita itu menyakiti orang lain di samping kita yang sama-sama sedang ibadah sama kita, sepanjang waktu dia itu tersiksa, sepanjang itu dosa kita dihitung. Nah, itu. Ya, makanya dianjurkan kemudian kita untuk memakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian pun secukupnya, Pak. Kadang orang saking ingin wanginya banyak betul dipakainya. Cuma namanya wangi ini kadang tak cocok dengan orang. Pening di sampingnya. Ya Allah, ini aromanya nih, minyak yang dipakai itu minyak dari Arab tuh kan, yang kiswatul Ka'bah itu. Kan? Kalau yang malaikat subuh masih enak. Ini kiswatul Ka'bah ini nggak semua orang bisa menahan aromanya ini. Banyak dipakainya di samping, mulai pening lah. Ya. Wah, ini sedang-sedang saja, ya, sedang-sedang saja. Yang ketiga, lubsu ahsanith thiyab. Gunakan pakaian terbaik, jangan pakai kaos. Ya, pakai kaos pergi sholat Jumat. Secantik-cantik itu banyak pakaian itu telah dipakai untuk sholat Jumat. Kemudian akhdhu zufar wa tahdhibu sya'ar, potong kuku, ya, merapikan rambut atau cukur rambut. Kemudian yang kelima at-tabkir ilal masjid, berpagi-pagian ke masjid. Kemudian yang keenam sholatu rak'ataini inda dukhulil masjid, salat 2 rakaat ketika masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Yang ketujuh al-insatu lil khutbataini, diam ketika khutbah. Nah, ini dia. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansib wal imamu yakhutub faqad laghauta. Ini tadi hadis kita sebutkan. Apabila engkau katakan kepada temanmu di samping, ya, ketika sholat Jumat itu diam, ansib, maka engkau telah berbuat yang sia-sia. Wa man lagha falaysa lahu jum'ah. Kalau siapa yang lagha tadi, maka tak ada Jumat untuk dia. Kemudian ada adab secara umum pada hari Jumat. Tusannu qira'atu suratul Kahf. Ya, disunnahkan membaca surah Al-Kahf fi yaumil Jum'ah wa lailatiha, pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Saniyan yusannu al-iktsar minad du'a, disunnahkan memperbanyak doa pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Salisan yusannu al-iktsar minas sholati ala nabi, disunnahkan memperbanyak sholawat kepada Nabi fi yaumil Jum'ah wa lailatiha, hari Jumat dan malamnya. Jadi cuma 3 ini. Yang satu lagi yang malam tuh, malam Jumat tuh tidak masuk di sini. Jadi tidak usah digembar-gemborkan kali masalah itu lah. Ini Jumat nih, malam Jumat nih. Tidak masuk di sini sunnah yang itu kan. Amalan sunnah katanya kan.
nggak masuk di sini. Sunnahnya itu banyak baca kafi, sunnahnya itu banyak doa, sunnahnya itu banyak sholawat, nggak masuk di sini banyak, apa nggak ada. Jadi yang begitu tuh sebenarnya enggak tuh, itu galak-galak ustaz-ustaz aja itu, enggak ada aja ya. Baik, itu mungkin yang jadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Ada yang bertanya terakhir menutup? Ada yang bertanya? Oh, ada dua lagi, silakan ada. Mengenai apa lau tadi Pak? Ya. Datang itu dia membersalam sama kita, bagaimana kalau kita membersalam sama kita? Bersalam ya. Bersalam ada masalah. Bersalam ada masalah. Iya, salam. Hati sedang berbaik. Enggak apa-apa, enggak salam, enggak ada masalah. Yang penting jangan kita berkata-kata. Silakan. Terima kasih. Ada dua versi. Pertama kan khotbah itu waktu imam mimbar baru ada. Ya. Kemudian ada lagi yang satu ada dulu, kemudian sholat sunat, kemudian baru naik mimbar, terus kemudian ada lagi. Ini versi mana? Terus kemudian kalau kita sholat sunat, kita waktu dari azan kemudian sholat sunat, terus kemudian naik mimbar baru ada lagi, itu nama sholat sunat apa? Terus kemudian pada itu ada lagi sholat sunat lagi. Baik. Baik, pertanyaan bagus sekali ini. Azan dalam hari Jumat itu pada masa Nabi cuma satu kali. Ya. Ketika masuk waktu zuhur, maka Nabi naik ke mimbar mengucapkan salam, maka kemudian azan. Ya, ini pada masa Nabi. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, orang-orang itu mulai banyak, mulai ramai. Kota Madinah semakin besar. Ya, orang-orang masih banyak. Jadi pada masa Sayyidina Utsman ini orang masih udah banyak lalai gitu. Sehingga Sayyidina Utsman memerintahkan azan dulu untuk pengingat, azan pengingat dulu dia. Sehingga orang-orang berdatangan ke masjid. Lalu ketika masuk waktunya baru kemudian azan yang kedua. Jadi itu dimulai pada masa Sayyidina Utsman. Dan semua sahabat itu tidak ada yang memprotes perbuatan dari Sayyidina Utsman. Artinya sudah ijma, ya, ijma para sahabat dan juga para tabi'in. Tidak ada yang mengingkari itu, ya, tidak ada yang mengingkari itu. Maka kemudian muncullah dua versi ini ke depannya seiring dan selaras dengan kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakat di tempat kita lama datang ke masjidnya, maka azanlah dua kali. Tapi kalau di daerah yang memang sudah padat, ramai, cepat datang ke masjidnya, azan satu kali. Ya, area perkantoran misalnya, azan satu kali aja. Ya, kenapa mereka memang cepat? Ya, karena juga sudah langsung penuh begitu kan. Tapi bagi yang belum, itu tadi menghindari jangan sampai kurang dari 40 jam. Nah, jadi dua kali azan. Dan ini yang dua kali azan dilakukan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan dan menjadi ijma kesepakatan semua sahabat untuk melakukannya. Nggak ada yang protes. Ya, ini namanya ijma. Kemudian masalah sholat sunnah, ketika tadi misalnya dua kali azan, berarti kan ada jeda. Sholat sunnah apa yang kita laksanakan itu Ustaz sebelum sholat sebelum khatib naik mimbar? Nah, ini dikiaskan pada sholat sunnah qobliyah zuhur. Kiasnya seperti itu. Lalu kalau misalnya cuma satu khutbah bagaimana? Tidak ada masalah. Itu juga sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak ada masalah dengan itu. Setelahnya juga bagaimana? Setelahnya juga itu sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ini dikiaskan pada ba'diyah zuhur. Silakan. Kan ada yang azan itu setelah masuk waktu Ustaz. Ya. Azan pertamanya. Ya. Nanti azan lagi gitu maksudnya. Iya, iya. Apa nggak menyalahi? Tadinya kan maksudnya sebelum waktu masuk. Betul. Memanggil orang. Betul. Nah, sekarang setelah waktu masuk azan pertamanya. Gitu. betul. Asalnya seperti itu sebelum masuk azan, sebelum masuk waktu azannya. Hanya saja seiring dengan berlalunya zaman, orang semakin tidak paham tentang masalah ini. Asalkan ada azan, orang menyangka sudah masuk waktu sholat,
seandainya azan sebelum masuk waktu sholat, nanti ibu-ibu yang di rumah sholat duluan Pak, padahal belum masuk waktu. Maka para ulama berijtihad, pelaksanaannya masih seperti Sayyidina Utsman, hanya saja waktunya kita geser. Masuk dulu waktu azan, setelah itu baru azan yang kedua adalah azan memanggil orang untuk sholat. Sama seperti azan subuh. Di masa Nabi azan subuh 2 kali. Tapi kalau di tempat yang nggak biasa, azan subuh orang jam 4 orang sholat subuh. Ya, kalau di Aceh itu masih ada adan itu. Di Aceh masih terus. Ya, jam 4 itu azan. Saya pernah sekali salah gara-gara lupa. Udah kelamaan di Arab, balik ke Aceh, azan. Dengan azan sholat saya. Nah, nengok lagi jam. Ya, kemudian tidur dibangunkan lagi saya kan, sholat subuh. Udah sholat kapan tadi? Ya, tadi kapan? Tadi. Ya itu azan pertama. Astagfirullah, baru ingat saya. Jadi Acehnya ada 2 azan namanya. Itu. Jadi ini semua akan selaras seiring dengan kondisi masyarakat Pak. Jadi ijtihad para ulama itu melihat kondisi ini adalah pelaksanaan yang lebih tepat. Kalau azan sebelum masuk waktunya, percayalah orang udah sholat. Ya, orang udah sholat itu. Ibu-ibu ada azan sholat. Ya, padahal belum masuk waktu. Sholat dilaksanakan belum masuk waktu, sholatnya sah atau enggak? Tidak sah. Nah, itu dia. Jadi ijtihadnya tetap seperti itu, tapi bergeser saja pelaksanaan waktunya. Nah, itu dia. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk juga yang membesarkan kita. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan kita sehat terus sampai kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.